Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Petani Maju Official. Pada hari ini saya berada di lokasi tanam melon Dara F1. Umur tanaman pada hari ini adalah 24 hari. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang strategi dalam budidaya tanaman melon. Jadi tanaman melon ini adalah tanaman dengan biaya yang sangat tinggi. Jadi mungkin di antara semua jenis tanaman, melon ini adalah yang biayanya paling tinggi, namun juga panennya paling cepat dibandingkan cabai. Kalau cabai itu masih lebih tinggi sedikit, cuman jangka waktunya panjang. Kalau 2 kali tanam melon sama dengan 1 kali tanam cabai, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian di dalam kita melakukan budidaya tanaman melon ini kita perlu strategi. Jadi tidak hanya menuruti keinginan, kita ingin tanam kemudian kita tanam, tapi kita harus punya strategi. Saya sekedar membagikan saran, siapa tahu saran ini bermanfaat untuk Anda para penonton setia channel Petani Maju Official, karena semua yang saya sampaikan ini adalah berasal dari pengalaman saya pribadi dan juga pengalaman teman-teman saya sesama petani melon, karena kita sering bertukar pengalaman. Untuk budidaya tanaman melon ini, apabila Anda masih kesulitan untuk mengatasi kerak daun atau trotol, maka saran saya sebaiknya belajar dulu atau coba menanam tapi sedikit saja. Intinya saya ibaratkan begini, seperti kita belajar mengendarai mobil dari posisi nol, kita tidak tahu apa-apa. Maka kita sebaiknya belajar di lapangan dulu, karena di lapangan itu kita tidak butuh haluan, yang penting kita menghafalkan instrumen di dalam mengemudi, kayak antara gas, kemudian rem, kemudian kopling, kemudian setir atau kemudi. Jadi kita menghafalkan itu dulu, sama kayak budidaya melon. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan di episode sebelumnya, kita cari yang mudah dulu. Untuk tahap belajar itu kita cari aman, kita cari mudah, mulai dari pemilihan jenis tanah, kemudian memilih lokasi tanam yang baik, kemudian memilih bulan atau memperkirakan cuaca yang baik di bulan berapa, kemudian dari benih kita pilih benih yang seperti apa. Ketika Anda sudah memilih dari sekian pilihan tadi, sama seperti diibaratkan Anda belajarnya dari mobil di lapangan, jadi sangat mudah. Pada saat Anda pertama kali mencoba, saya yakin Anda akan langsung berhasil. Karena apabila kita tepat dalam memilih lahan, kita memilih lahan yang perawatannya gampang, kemudian lokasi dan jenis tanah yang perawatannya gampang, nanti kita akan berpikir seperti ini, ternyata begitu mudah menanam melon, seolah-olah tanaman ini mengajari kita di setiap tahap pertumbuhannya. Saat dia ingin air, saat dia ingin dipupuk, seolah-olah dia yang mengajari kita, tanaman ini yang mengajari kita. Itu karena saking mudahnya perawatan. Jika tanahnya tepat, lokasinya tepat, cuacanya tepat, semua serba tepat. Kalau sudah berhasil, misalnya pada saat penanaman pertama Anda langsung berhasil, jangan senang dulu, karena memang semuanya serba mudah, dan jangan gegabah untuk menanam di area yang lebih luas. Jadi pastikan Anda benar-benar menguasai perkembangan tanaman di bulan-bulan yang mudah tadi. Jadi Anda harus benar-benar hafal bagaimana mengendalikan kerak daun. Seperti punya saya ini misalnya, sampai umur 24 kondisinya masih terjaga mulus 100%, karena kerak daun bisa dikendalikan. Jadi kalau Anda mau serius budidaya melon, itu yang namanya kerak daun sama kutu kebul, Anda harus benar-benar sudah bisa mengendalikan. Untuk tahap belajar, cari tempat yang mudah, namun setelah Anda benar-benar menguasai, Anda bisa menanamnya di sepanjang tahun,
di semua bulan, kemudian di semua lokasi Anda sudah bisa. Sama seperti belajar mengemudi mobil tadi. Kalau Anda masih belajar di lapangan sangat mudah dan Anda langsung bisa pada saat itu juga. Namun sekedar bisa jalan muter-muter di lapangan. Kalau langsung terjun di jalan raya, maka akan sangat sulit. Pasti bisa dipastikan akan nabrak ke sana kemari, nyerempet sana sini. Tapi kalau Anda sudah hafal semua instrumen kemudi sudah di luar kepala, jadi Anda bisa turun ke jalan karena Anda hanya tinggal memperhatikan haluan dan interaksi dengan kendaraan lain. Kenapa kita harus pakai strategi? Ini penting menurut saya karena sekali lagi budidaya tanaman melon ini biayanya sangat besar. Untuk lahan seluas 3/4 ini perkiraan sekitar 45 juta. Bisa lebih, bisa kurang, namun perkiraan tidak jauh dari itu. Nah, untuk modal sebesar ini tentu kita harus benar-benar yakin dengan ilmunya, dengan ilmu kita. Kalau kita tidak yakin atau belum yakin, kita nanam seluas ini namun kita masih pusing mengatasi kerak daun atau kutu kebul, itu menurut saya sama saja dengan bunuh diri. Ya mohon maaf karena memang kalau menurut saya itu salah jalan. Jadi kalau Anda hendak menanam dengan jumlah yang luas, itu Anda harus sudah benar-benar hafal mengendalikan kutu kebul dan juga kerak daun, karena itu dasar sekali. Kemudian saya menyampaikan pakai obat cukup 2 saja, misalnya hanya Sagribit sama Bion M. Itu karena saya ambil simpelnya supaya Anda cepat bisa, khususnya untuk yang baru belajar tanam. Jadi setelah semua serba mudah tadi, dari mulai jenis tanah, lingkungan, cuaca, termasuk obat, saya pilihkan obat yang biasa saya pakai, selalu yang jadi andalan saya. Jadi supaya Anda benar-benar mudah di dalam budidaya tanaman melon ini. Namun apabila sudah menguasai, baru nanti bisa obat-obat itu dikombinasi dengan tujuan untuk menekan harga misalnya, kemudian untuk rolling, jadi obatnya biar tidak monoton itu saja. Bisa pakai obat-obat yang lain juga, jadi dikombinasi pada umur sekian sampai umur sekian obatnya ini, kemudian diganti ini, itu bisa seperti itu. Jadi yang penting pertama itu biar mudah diterima, mudah dipraktekkan, dan mudah berhasil. Maka metodenya seperti yang saya sampaikan itu. Biasakan nonton sampai selesai biar tidak gagal paham, karena gagal paham bisa berakibat fatal. Jika video ini berguna untuk Anda, silahkan subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.